Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rudi Gunawan Farozab. Saya merupakan dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia di Institut Pendidikan Nusantara Global. Spesialisasi saya adalah mengajar bidang manajemen pendidikan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIA, Delivery, Interactive, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai luaran yang ingin dicapai dan model pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan pada pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidikan di Indonesia selalu melakukan manuver-manuver yang diharapkan dapat memajukan pendidikan di negeri ini, seperti perubahan kurikulum, munculnya aturan full day school, dan baru-baru ini sekolah dalam jaringan atau daring, yang mengharuskan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, TMD untuk melakukan manajemen yang baik, sehingga dapat tercipta sistem pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis seperti berikut ini. Yang pertama, memahami konsep-konsep manajemen pendidikan. Yang kedua, mampu memahami komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, memahami hubungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat, mampu menganalisis proses pengelolaan kelas, kurikulum, biaya, dan sarpras pendidikan. Dan yang kelima, mampu menganalisis supervisi pendidikan. Untuk mencapai luaran tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Berikut adalah topik-topik yang akan saya berikan. Manajemen pendidikan, organisasi dan lembaga pendidikan, jalur dan jenis-jenis pendidikan, kerjasama antara sekolah dan masyarakat, pengelolaan kelas, kurikulum, manajemen SDM, biaya pendidikan, sarana dan prasarana, kepemimpinan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Setelah mengetahui gambaran dan deskripsi singkat mengenai mata kuliah manajemen pendidikan yang saya ampu, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interactive, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery, merupakan cara yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan perkuliahan, saya menggunakan dua cara. Yang pertama, textbook. Textbook yang saya gunakan adalah Manajemen Pendidikan karya Profesor Dr. Muhaimin. Manajemen Pengembangan Kurikulum karya Profesor Dr. Umar Hamali. Dan Standar Pembiayaan karya Profesor Dr. Nanang Fatah. Yang kedua, saya menggunakan cara contextual learning, yaitu menggabungkan antara materi dan isu-isu fenomenal yang terjadi di masyarakat dan dunia pendidikan. Model pembelajaran ini digabungkan dengan beberapa model-model pembelajaran yang lain seperti penemuan, eksperimen, keterampilan proses, diskusi, dan lain-lain. Hal ini mengharuskan mahasiswa pada setiap minggunya untuk melakukan penemuan isu-isu fenomenal yang sedang berkembang, kemudian mendiskusikannya secara berkelompok dan menuliskan laporan singkat pada setiap isu atau kasus yang ditemukan. Akan tetapi, dalam mengemukakan hasilnya, mahasiswa akan saya acak untuk mengungkapkan atau mempresentasikan hasil diskusi secara individual. Dengan begitu, mahasiswa akan terbiasa menjadi individu yang selalu siap dan bertanggung jawab. Teknik yang kedua adalah interaktif, yaitu bagaimana mahasiswa dapat berinteraksi dengan saya pada setiap harinya. Pada teknik ini, saya akan menggunakan dua saluran.
yaitu secara langsung selama di kelas, saya selalu membuka kesempatan kepada mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat dan bertanya sebanyak-banyaknya. Dan saya juga memberikan stimulus kepada mahasiswa agar dapat mengungkapkan isu-isu yang ada di masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan begitu, akan tercipta pembelajaran yang komunikatif. Yang kedua, melalui jaringan sosial, yaitu WhatsApp, di mana terdapat sebuah grup yang digunakan untuk berdiskusi dalam hal apapun. Tak jarang, saya menyampaikan beberapa informasi mengenai perkuliahan dan isu-isu terbaru sebagai bahan diskusi. Feedback selalu saya berikan ketika bertemu di dalam kelas. Teknik yang ketiga adalah asesmen, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang kami sepakati bersama, yang berisi tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam target penilaian. Diharapkan mahasiswa dapat lebih awal mengetahui apa saja yang dilakukan dan dinilai sepanjang masa perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat menyiapkan strategi dan perkuliahan dapat berjalan dengan efektif, dan mahasiswa dapat mencapai nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema beberapa penilaian yang saya lakukan pada mahasiswa, seperti yang ada di sini. Selanjutnya, akan saya tampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan yang saya lakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, itu saja. Sebelum kita close, ada pertanyaan? Apakah penghapusan barang itu bisa dengan cara dijual? Apakah penghapusan barang itu bisa dengan cara dijual? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Oke, bisa. Kenapa bisa? Karena contohnya seperti kursi kan besi-besi ini Pak, yang nggak bisa dipakai bisa dijual dengan sama. Oh ya, oke. Jawabannya adalah bisa, karena mungkin bisa nanti sebagai pemasukan untuk sekolah. Jadi nanti bisa digunakan, uangnya bisa digunakan untuk membeli peralatan yang lain. Gitu. Bisa ya. Nanti kan ada undang-undang yang ada, tapi nanti itu bisa diberikan rekomendasi agar itu barangnya nggak sia-sia. Banyak kan juga tuh motor-motor bisnis yang dilelang-lelang itu ya, yang udah lama-lama itu bisa itu dijual kembali untuk digunakan oleh warga sipil. Bisa seperti itu. Bisa. Jawabannya lah bisa. Oke, ada lagi? Silakan. Pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Sarana dan prasarana apa saja yang harus disiapkan untuk mendirikan untuk memenuhi syarat mendirikan suatu sekolah? Oke, baik. Biasanya untuk sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk mendirikan suatu sekolah itu diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Dan nanti silakan nanti kalian buka di sana. Buka Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Jadi di sana akan ada sarana dan prasarana yang harus disiapkan mulai dari SD sampai SMA. Jadi bisa. Jadi dilihat di sana nanti. Itu ya. Jadi di sana itu sudah dijelaskan di Permendikbud itu. Oke, Salman ya. Oke, selanjutnya. Oke, Novi. Oke, di sini terima kasih banyak.
Yang saya tanyakan di sini kan ada beberapa fungsi utama sarana dan prasarana, di antaranya kenyamanan. Nah, di kenyamanan ini apa sih yang dimaksud dengan kenyamanan, seperti apa gitu? Kenyamanan seperti apa gitu? Oke, kalau kenyamanan, nah biasanya kalau misalnya kalau Novi itu belajar di ruangan kelas yang kotor, kemudian bangkunya apa namanya melewat gitu ya. Kira-kira nanti pas belajar nyaman nggak? Nah, jadi itulah gunanya sarana itu harus diberikan senyaman mungkin ke siswa agar siswa itu dalam menerima pembelajaran nanti itu akan merasa nyaman dan bisa juga dalam menunjang proses pembelajaran si siswa ini agar dia itu pembelajaran itu bisa masuk atau bisa dengan baik dalam menerima pembelajarannya. Gitu. Itu ya kenapa itu dinamakan kenyamanan. Oke, udah? Oke, selanjutnya menurut Aini, oke silakan. Masalah prasarana ya Pak, contohnya jalan menuju sekolah. Ya. Ketika jalan itu rusak, apakah yang melakukan pemeliharaan atau perbaikan sekolah langsung atau pemerintah? Kalau misalnya di tempat kita ini rusak jalannya, nah jadi yang bertanggung jawab itu sebenarnya adalah kalau kan itu jalan itu bisa dikategorikan. Kalau di jalan provinsi itu yang bertugas adalah yang bertanggung jawab adalah ya provinsi sendiri. Jadi yang memperbaiki adalah si provinsi itu. Nah kalau di jalan kabupaten berarti yang bertanggung jawab adalah bupati. Nah, jadi jajarannya. Nah kan kalau di jalan-jalan kampung ini ya swadaya masyarakat biasanya. Jadi kampus juga bisa karena jalan ini kan digunakan oleh kampus juga. Jadi kampus bisa penuh dalam memperbaiki jalan ini bisa juga dengan swadaya bersama masyarakat. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa digunakan bersama-sama kan, itu bukan cuma kampus saja kan. Tapi memang kalau itu jalan cuma satu-satunya digunakan oleh kampus, ya kampus yang bertanggung jawab. Atau itu ada di lingkungannya kampus, ya kampus yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang negeri, ya itu kan bisa dimintakan dana ke dinas biasanya. Itu tergantung nanti jatuhnya, kalau dia negeri nanti minta ke dinas, kalau dia swasta ya yayasannya itu sendiri yang bertanggung jawab gitu ya. Seperti tadi ya, kalau sekolah negeri ya dinas tadi, kalau sekolah swasta ke yayasannya itu oke. Nah sekarang saya akan memberikan kuis ke kalian. Nah jadi silakan kalian kita identifikasi barang mana ya. Nah ini termasuk dari sarana ke prasarana. Pertama buku bacaan. Sarana. Ada yang prasarana? Ada. Oke. Kedua gedung. Apa? Sarana tidak ada di sini? Tidak ada. Oke, jadi benar kalau ini adalah prasarana ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga jalanan sekolah. Prasarana. Apa? Prasarana. Ada yang sarana? Oke, jadi betul ya, tadi dari segi contoh aja sudah dijelaskan ya kalau prasarana itu adalah salah satunya jalanan sekolah gitu. Jadi ini adalah prasarana gitu ya. Kemudian halaman sekolah. Prasarana. Apa? Prasarana. Prasarana. Sarana. Prasarana. Kepada Apa? Soalnya apa? Apa? Prasarana. Oke. Nah, ini sarana. Miss? Prasarana. 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 Sarana. Prasarana. Jadi yang benar adalah ini sarana. Karena ini kan menunjang. Ini menunjang langsung. Gimana? Nah, ini pembelajaran. Jadi ini termasuk sarana. Ini kan bisa serbaguna dia. Nah, terus sendiri kan ini bisa nanti itu aja mau dibuat di lapangan futsal ya. Jadi itu. Oke, selanjutnya kebun sekolah. Nah, perangkat komputer. Apa? LCD proyektor. Oke. Masjid. Taman apa? Prasarana. Sarana. Sarana.
Sarana. Sarana. Miss, sarana. 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 Yang prasarana siapa? Kamu apa? Sarana. Apa? Kamu dari prasarana dulu. Jadi betul oleh kelas sarana pendidikan. Menghapus? Sarana. Oke. Papan tulis? Sarana. Perpustakaan? Sarana. Apa? Ra. Ra. Sarana. Lewat? Yang betul adalah sarana. Pendidikan. Pada masjid tadi kan berruangan ibadah, itu ya. Nah, itu masih ada yang keliru-keliru nih. Meja. Oke. Toilet. Apa? Apa? Sarana. 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 Prasarana. Prasarana. Sarana. Sarana. Yang benar adalah sarana. Itu kan kalau nggak ada toilet kalian mau habis kemana? Itu penunjuk juga ini. Nah, ayo. Bingung nih kayak yang pertanyaan ya. Oke. Sapu. Ruang guru. Sarana. Sarana ini enggak. Yang ada di dalam gedung itu. Sarananya. Gedung itu apa? Ruangannya. Iya, ruangannya itu sarana ini ruang kelas apa? Sarana. Nah, apa bedanya dengan ruang guru dengan toilet? Nah, itu apa bedanya dengan masjid tadi, tempat ibadah tadi? Nah, rambu, sapu, nah, ya, ada. Oke, sudah ya. Nah, jadi sekarang untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengenai sarana dan prasarana dan bisa membedakan. Jadi sekarang akan ada tugas untuk dibawa pulang. Jadi tugasnya adalah ini, tugas kelompok. Jadi nanti silakan dibagi. Ini jumlahnya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dibagi 3. Jadi 1 orang 3 kelompok. Dan bagiannya itu akan kita bagi dengan menggunakan aplikasi Spin. Jadi biar tidak ada di sini yang pilih-pilih teman gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan aplikasi di sini namanya Spin the wheel. Nah, jadi di sini di sini kalian bisa menekan kemudian nanti di sini akan berputar. Nah, jadi kita akan bagi di sini 4. Jadi kita tulis 1 sampai 4. Itu menandakan kelompok mana nanti kalian akan tempati. Oke? Nah, jadi tugasnya adalah menganalisis perlengkapan sarana dan prasarana di suatu sekolah. Di SD, SMP, SMA nanti kalian bebas pilih mau di mana. Kemudian dengan berpedoman pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Jadi nanti di sana kalian bisa lihat di sekolah ini ternyata menurut Permendiknas itu kurangnya apa. Kemudian kalau tidak ada di Permendiknas bisa kalian tambahkan ini kelebihannya ada di sini. Itu ya. Oke. Jadi silakan nanti kita akan bagi kelompok dan dikerjakan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, maka pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sedikit cuplikan cara mengajar saya kepada mahasiswa yang saya lakukan secara langsung. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.